Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 3 Juni 2020, kita akan belajar dari Matius pasal pertama, ayat 2 sampai dengan yang ke-16. Saya memberikan judul, Dia Pasti Datang. Dia pasti datang. Siapa dia? Mesias. Mesias pasti datang. Sebenarnya janji tentang Mesias, janji kehadiran Mesias, itu sudah diberikan Tuhan kepada manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, namun seakan-akan kehadiran Mesias ini terhambat. Sehingga kita melihat waktu begitu lama dari janji yang Tuhan berikan kepada manusia tentang kehadiran Mesias itu. Berkaitan dengan silsilah yang tertulis dalam Matius pasal pertama, kita melihat 3 hal yang seakan-akan menjadi penghambat akan kehadiran Mesias. Yang pertama, mengenai kelahiran Ismail. Ismail adalah anak Hagar. Hagar itu budak Sarai. Nah, Sarai tidak sabar akan janji Tuhan mengenai anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada dia, kepada Sarai ini. Sehingga Sarai memberikan Hagar kepada suaminya, yaitu Abraham. Lalu Hagar melahirkan Ismail. Jadi, kelahiran Ismail seakan-akan menghambat kehadiran atau kelahiran anak perjanjian, yang mana melalui anak perjanjian ini akan lahir Mesias. Namun ayat 2a berkata, Abraham memperanakkan Ishak. Ini menegaskan bahwa kelahiran Ishak menjadi jawaban akan hal yang seakan-akan menghambat tadi. Ishak adalah anak perjanjian, dan melalui Ishak maka akan lahir seorang Mesias. Jadi kelahiran Ismail yang seakan-akan menghambat kehadiran Mesias dijawab dengan kelahiran Ishak. Karena melalui Ishak nanti akan lahir seorang yang disebut Mesias. Hal yang kedua, masuknya perempuan asing dalam kehidupan para penerus janji. Rahab dan Rut disebutkan. Rahab dari Yeriko, Rut dari Moab. Kita tahu bangsa Israel bangsa yang khusus. Melalui bangsa Israel akan lahir Mesias. Tetapi kehadiran para perempuan asing ini, jadi seakan-akan menjadi penghambat. Karena bangsa Israel harus bangsa yang khusus, bangsa yang harus kudus, yang tidak boleh bercampur. Jadi kehadiran Rahab dan Rut seakan-akan menjadi penghambat akan kehadiran Mesias. Tapi kita tahu garis keturunan ada di tangan laki-laki. Jadi nama-nama yang disebutkan dalam kitab Matius, nama laki-laki yang disebutkan daripada Lanyala, maka lahir seorang Mesias. Jadi tidak menghambat lagi Rahab dan Rut, karena garis keturunan ada di tangan penerus janji itu, yaitu laki-laki. Hal yang ketiga, mengenai pembuangan ke Babil. Pembuangan ke Babil ini seakan-akan menghambat, bukan hanya menghambat, menghentikan kehadiran Mesias. Karena seakan-akan orang-orang yang menjadi penerus janji itu tidak ada lagi. Karena bangsa Israel dibuang ke Babel akan bercampur baur. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian. Dan melalui orang-orang yang disebutkan sebagai penerus janji ini, lahirlah seorang Mesias. Jadi hal yang menghambat, yaitu mengenai pembuangan ke Babel, itu dijawab oleh kembalinya orang Israel, bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yang jelas, kedatangan Mesias tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Lalu apa maknanya bagi kita? Bagi kita Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus.
Jadi tidak perlu lagi mencari yang lain. Mesias itu Yesus Kristus sudah datang. Yang kedua, Mesias sekarang ada di surga. Dia naik ke surga. Nah, dia berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Dan janji itu pasti digenapi. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Supaya kita layak untuk menyambut kehadiran Mesias untuk yang kedua kali. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karena itu pasti terjadi. Mana yang ketiga? Mesias sudah datang. Dan dia datang dalam kehidupan kita, yaitu melalui Roh Kudus yang diutusnya. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu utusan Bapa dan Kristus yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan hikmat kepada orang percaya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, Mesias hadir di dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita serahkan diri kita kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Kalau ada masalah, datang kepada Mesias. Serahkan masalah itu kepada Mesias. Dan melalui Roh Kudus, utusannya itu, maka dia akan menghibur kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberi hikmat kepada kita. Dia akan memberi jalan keluar dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini. Jangan khawatir, jangan takut, datang kepada Mesias. Mesias pasti akan menolong kita. Karena dia datang dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, kuatkan diri. Kita akan menang terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Karena Mesias menolong kita. Dia hadir dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami bisa merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan, memberi hikmat kepada kami untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mendapat berkat dari pembelajaran firman Tuhan ini, sampaikan kepada saudara, kepada teman-teman, supaya mereka mendapat berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik. Tuhan memberkati. Amin.